بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي قرأنا ودرسنا الدرس السابع عشر وانتهينا منه والحمد لله. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari dan membaca pelajaran ke-16 dan kita sudah menyelesaikan, alhamdulillah, ya kan Ibu ya? Kemarin kita membahas tentang jam'u ghairil aqil, jam'un ghair aqil, kemudian jam'u taksir li ba'dil kalimat. Jam'ul ghair aqil kita pelajari kemarin, jam'u ghair aqil itu selalu diperlakukan seperti Mufrad mufrad muannas. muannats. Semuanya dalam perlakuannya semuanya sudah dianggap saja jamak ghairu aqil itu dianggap saja udah mufrad muannats. Jadi mau nanti ism isyarahnya, mau na'tunnya atau sifatnya atau domirnya, atau misalkan nanti terkait dengan rangkaian mubtada dan khabar. Kalau misalkan mubtada'nya itu jamak ghairu aqil, berarti khabarnya itu anggap saja tadi jamak ghairu aqil itu mufrad muannats. Intinya anggap saja sebagai mufrad muannats. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat. Hmm. Baik. Dan kita kemarin juga sudah membaca beberapa contoh hiwar ini dan sudah menjawab beberapa tamrin. Alhamdulillah, dan kemarin ada PR kan Ibu ya? Naam. Alhamdulillah Ibu sekalian sudah mengumpulkan tugasnya. Semuanya sudah mengumpulkan kan ya? Kecuali yang belum. Saya belum, Ustaz. Nah, lah bahasa. Nanti misalkan yang belum, silahkan disusulkan, nggak apa-apa Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi untuk tugas kemarin, tugas hafalannya itu menghafal bentuk jamak ini dan kosakata bab berikutnya, yaitu bab 17. Dan Itu untuk saya baru tugas dan tugas tulisnya ini, menulis ini diisi saja kan ini semuanya sama, isinya hadhihi semuanya, hadhihi nujumun. Jadi sekalian latihan menulis supaya luwes lah, supaya tangannya itu uh, uh, sering nulis itu biasanya semakin bagus tulisannya. Baik, kita kemarin juga sudah membaca sampai selesai. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Bagaimana Ibu sekalian? Ada pertanyaan? La yujad? Ma fi soal? Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian?
طيب إن كان لا يوجد نستمر إلى الدرس السابع عشر. pelajaran ke-17 Ibu sekalian. Tafadhalna iftahana ad-dars as-sabi'a asyara. Silahkan dibuka pelajaran ke-17. Baik. Fi hadha ad-dars mabhathun wahidun faqat. Di pelajaran ini hanya ada satu poin pembahasan. Wa huwa al-mubtada'u wa khabaruhu idza kana jam'an. Rangkaian mubtada dan khabar jika mubtada'nya berupa jamak. Idza kana jam'an, kalau bentuknya jamak. Baik. Sebenarnya ummahat sekalian, bab ini, pembahasan ini itu masih ada kaitannya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pertama, ketika kita pertama kali mengenal jamak di bab 13 kemarin. Itu jamak aqil semuanya, ya kan Ibu ya? Jamak yang berakal di bab 13, baik jamak mudzakkar maupun muannats. Maka kalau jamaknya berakal, maka tetap kita perlakukan seperti sebagaimana mestinya. Dia bentuknya jamak, mudzakkar yang mudzakkar, muannats yang muannats. Begitu kan Ibu ya? Kemudian untuk yang bab 16 kemarin, dan kita tadi sempat kita singgung, kita buka juga, itu membahas kalau misalkan bentuk jamaknya adalah jamak yang ghairu aqil, tidak berakal, maka kita perlakukan seperti mufrad muannats. Itu juga berlaku pada rangkaian mubtada dan khabar. Begitu Ibu ya? Itu sekilas tentang pembahasan ini. Baik. Kita langsung lihat contohnya Ibu sekalian. Karena ba'di. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Nah, ma makna ad-darsu sahlun? Pelajaran itu mudah. Pelajaran ini mudah. Ad-darsu sahlun, pelajarannya mudah. Mudah kan Ibu ya? Yang ini Ustaz mudah, insyaallah, mudah-mudahan. Tayyib. Ahlan wa sahlan, nampaknya ada yang baru hadirah. Bu Indah, ahlan wa sahlan ya Bu Indah, kaifa halu? Allah yahfadhuk. Tayyib. Ad-darsu sahlun. Ad-darsu sahlun. Ini kalau kita perhatikan Ibu sekalian, ini sebelum kita rubah menjadi jamak. Jadi setelah ini akan kita coba rubah menjadi jamak. Ad-darsu sahlun ini adalah rangkaian mubtada dan khabar, ya kan Ibu ya? Mubtada'nya mana? Ad-darsu itu mubtada, na'am. Thumma berarti sahlun sebagai khabar. Jayid, ahsant. Dan kalau kita perhatikan ad-darsu ini mubtada'nya ini ghairu aqil, ya kan Ibu ya? Ya. Ghairu aqil. Ad-darsu itu ghairu aqil. Dan ini masih mufrad. Kemudian sahlun itu khabarnya. Tapi kalau misalnya kita rubah rangkaian mubtada dan khabar ini menjadi jamak. Kalau kita rubah menjadi jamak, maka bagaimana? Kita dulu pernah mempelajari rangkaian mubtada dan khabar di semester lalu. Khabar itu harus selalu menyesuaikan mubtada'nya, ya kan Ibu ya? Jadi mengikuti kondisi mubtada'nya. Baik. Ini kalau ad-darsu, ini mubtada'nya dirubah menjadi jamak. Jamaknya apa Ibu sekalian? Ma jama'ud dars? Durus. Ad-durusu jadinya bagaimana? Suhulun atau bagaimana? Kan jadi mu'annas. Karena ad-darsu ini adalah ghairu aqil dan jamaknya ad-durusu itu jam'un ghairu aqil, maka khabarnya karena jamak ghairu aqil ini kita rubah ke afan. Jamak ghairu aqil ini kita anggap seperti mufrad muannats. Maka bagaimana khabarnya? Karena ba'di ad-durusu sahlatun. Ad-durusu sahlatun. Tayyib. Kita perhatikan di sana. Awalnya tadi ad-darsu mudzakkar, ya kan Ibu ya? Maka khabarnya sahlun, mudzakkar juga. Mufrad, mudzakkar. Tapi ketika kita rubah menjadi jamak, ad-darsu jadi ad-durusu. Ad-durusu itu jam'un ghair aqil. Jamak tidak berakal. Seperti kita pelajari kemarin, jamak tidak berakal itu kita anggap seperti
Mufrad muannas, sudah anggap saja. Anggap saja itu mufrad muannas. Maka khobarnya jadinya ditambah tak marbutoh karena dianggap mufrad muannas, ya kan ya, Bu ya? Tinggal ditambah tak marbutoh begitu saja. Ad-durusu sahlatun. Aftahullah alaikunna jami'an. Jadi sahlatun itu khobar dari ad-durus. Kok bentuknya muannas? Padahal ad-durusu itu mudzakkar. Naam, ad-durusu itu mudzakkar, tapi jam'un ghairu aqil, jamak tidak berakal. Kita perlakukan seperti mufrad muannas. Makanya khobarnya bentuknya muannas. Mufrad muannas juga. Hal min soal ummahat? Hal min soal? La yujad, Ustaz. La yujad. Coba kalau misalkan contoh yang lain. Al-kitabu jadidun. Itu kalau dirubah menjadi jamak jadi bagaimana Ibu sekalian? Jadidatun. Al-kutubu jadidatun, bukan jududun, ya kan Ibu ya? Ya. Kalau jududun itu untuk yang berakal. Tapi jadidatun kita anggap sebagai mufrad muannas. Astaghfirullah alaikunna jami'an. Insyaallah wadih ummahat? جيد. نستمر المثال بعده. كررنا بعدي الطالب جديد. الطالب جديد. جيد. ما معنى الطالب جديد؟ Anak murid baru ya. Murid itu baru. Siswa itu baru, kan? Murid itu baru. Nah, جيد. At-talibu ini mubtada ya atau ya? Jadidun khabarnya. Baik. Dan ini kalau kita perhatikan at-talib itu aqil atau ghairu aqil? Aqil. Naam, aqil. Di sini semuanya ibu kan talibat ya. Kalau dibilang ghairu aqil kok pasti nggak terima. Nah, aqil. At-talib itu aqil. Jamaknya apa Ibu sekalian? Ma jam'u talib? Tullabun. At-tullabu. Jayid. Kalau kita rubah menjadi jamak bagaimana? At-talibu jadidun jadi at-tullabu. Jayid. Karena ba'di at-tullabu jududun. Di sana pertamanya tadi at-talibu mubtada'nya. Kita rubah menjadi at-tullabu jamak. Dan jamak ini jamak aqil. Jamak aqil tetap kita perlakukan sebagaimana mestinya dia itu bentuknya jamak dan mudzakkar, ya kan Ibu ya? Kan di sana khobarnya juga bentuknya jamak juga, jududun bukan jadidatun seperti kutub al-kutub tadi. Astaghfirullah alaikum jami'an. Hal min soal? Jadi yang diperlakukan seperti mufrad muannas itu kalau jamak ghairu aqil saja, begitu Ibu ya. Tapi kalau misalnya jamak yang aqil, jamak yang berakal ya tetap diperlakukan sebagaimana mestinya. Begitu kan Ibu ya? Iya. Nah. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Naam. Tanya Ustaz. Udah masuk di hati. Hari itu. Untuk yang hia itu di pelajaran sebelumnya sih Ustaz. Hia itu untuk benda Ustaz ya? Enggak hanya khusus untuk benda. Jadi itu adalah dhamir. Dhamir itu dalam itu bisa buat benda juga ya? Naam, bisa buat benda juga. Huwa juga demikian. Huwa juga bisa buat benda. Misalkan saya tanya kepada anak-anak saya misalkan Aina kitabi al-ahmaru? Di mana buku merah saya ini? Aina kitabi al-ahmaru? Kemudian anak saya menjawab, huwa 'alal maktabi. Boleh. Yang di bukunya jadi mungkin pertanyaannya gini, persyaratan untuk pakai hia dan huwa itu apa Ustaz? Baik. Kembali ke tadi. Jamak ghairu aqil itu diperlakukan seperti mufrad muannas. Dalam semua hal diperlakukan seperti mufrad muannas. Baik ism isyarahnya, baik na'tun atau sifatnya, baik
seperti di sini, khobarnya, mubtada khobar seperti ini. Demikian juga dengan domir. Domirnya juga. Kalau jamak ghairu aqil, domirnya juga menggunakan domir mufrad mu'annas. Makanya pakainya hiya kemarin. Hiya itu kan untuk mufrad dan mu'annas. Ya atau ya? Nah, Gimana? Masih bingung? Ustaz. Nah, Kalau tadi saya tanya ainal kitabu, al-kitabu itu mufrad, mudzakkar tapi. Mudzakkar, makanya pakainya huwa. Kalau misalkan apa kurrasah, as-sayyarah misalkan, aina as-sayyarah? Hiya amamal masjid ya, pakainya hiya karena memang sayyarah itu muannats. Tapi kalau misalkan jamak ghairu aqil tadi misalkan kitab, saya ganti menjadi jamak jadi ainal kutubu, maka jawabnya hiya alal maktabi gitu ya. Ustaz. فتح الله لكم جميعا. سؤال آخر. Tapi Ustaz, maaf Ustaz tanya tadi. Yang pertanyaan Ustaz tadi, kutubu kan itu kan jama ya Ustaz? Kenapa bukan karena mufrad mu'annas itu ya? Maksudnya ininya domirnya juga menjadi jamak juga gitu, bukan ya Ustaz ya? Tapi tetap ya mufrad mu'annas ya? Tetap mufrad mu'annas. Jadi anggap saja jamak ghairu aqil itu udah anggap saja perlakuannya semuanya sebagai mufrad mu'annas gitu. Dan dalam semua hal gitu ya. Yang penting jamak tidak berakal itu udah anggap saja sebagai mufrad mu'annas, mudahnya gitu. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? La yujad. طيب إن كان لا يوجد نستمر إلى الصفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. هناك بعض المقالات. Di sana ada beberapa contoh jumlah Ibu sekalian. Mungkin kita baca seperti biasanya saja. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu sekalian mengikuti begitu ya, supaya lebih cepat. طيب رقم 1 كررنا بعدي. أبواب المسجد مفتوحة. Baik, abwabul masjid maftuhatun. Kita coba. Bu Ade, ma makna hadhihi al-jumlah? Abwabul masjid maftuhatun. Terbuka. Abwab itu bentuk mufrad atau jamak Bu Ade? Jamak. Jamak dari? Bab. Naam. Bab. Ma makna bab? Pintu. Naam. Abwabul masjid maftuhatun. Ma makna? Pintu masjid terbuka. Pintu masjid. Pintu masjid kenapa Om? Yang terbuka. Maftuhatun. Tertutup. Tertutup atau terbuka? Tertutup. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk hidayah. Amin. Saya langsung diterjemahkan. Baik. Nanti bagian saya serahkan Ustaz. Kok serahkan Ustaz? Saya yang belajar. Baik, abwab tadi Bu Ade, abwab tadi bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Berarti bagaimana terjemahannya, pintu saja atau pintu-pintu? Pintu-pintu masjid. Pintu-pintu Masjid. Pintu-pintu masjid. Bagaimana Bu Ade? Open. Pintu-pintu masjid terbuka. Pintu-pintu masjid terbuka begitu ya? Nggak bingung ya? Baik. Di sana kalau kita perhatikan ini sebenarnya adalah jumlah ismiyah Ibu sekalian. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar ya kan Ibu ya? Baik. Di sini mubtadanya mana dan khobarnya mana? Ainal mubtada wa ainal khobar? Abwabu.
Abwab, tayyib. Abwab itu mubtada wa huwa mudhaf. Mubtada'un marfu'. Ya kan Ibu? Mubtada' marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya dhammah di sana. Ya kan Ibu? Wa huwa mudhaf, tapi juga dia juga sebagai mudhaf. Ya atau ya? Iya. Kemudian berarti al-masjidi sebagai Khobar dan mudhafun ilaih. Nah, kalau mudhafun ilaih nggak bisa jadi khobar, Om. Mudhafun ilaih itu tugasnya cuma jadi sebagai mudhafun ilaih saja. Tetap khobar. Padahal ya Ustaz. Enggak, mudhafun ilaih saja. Jadi ya. Al-masjidi sudah mudhafun ilaih saja. Iya. Abwabul masjidi, pintu-pintu masjid. Itu kan rangkaian idhofah, ya atau ya? Iya. Abwab itu sebagai mudhaf, kemudian al-masjidi sebagai mudhafun ilaih. Hanya saja tadi abwab selain sebagai mudhaf itu juga sebagai mubtada. Mubtada. Lalu khabarnya mana? Maftuhatun. Nah, gitu. Maftuhatun itu baru khabarnya. Gitu Ibu ya. Jadi kalau kita dulu mengenal rangkaian mubtada dan khobar, mubtada itu adalah pokok pembahasan dalam susunan kalimat itu. Itu subjek lah. Sedangkan khobar itu keterangan yang menjelaskan kondisi mubtada. Gitu Om ya? Atau apa dalam bahasa kita predikat gitu Om? Keterangan aja, Ustaz. Ya udahlah gitu. Karena memang nggak sama rangkaiannya dengan bahasa kita. Dipaksain juga nggak sama. Yang penting tuh mubtada itu pokok pembahasan, kemudian khobar itu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang kondisi mubtada itu tadi. Nah, kayaknya di sana kalau al-masjid tidak menggambarkan kondisi si abwab, ya atau ya? Nggak mungkin al-masjid itu sebagai khobar lah yumkin. Al-masjid itu adalah mudhafun ilaih saja. Sedangkan khobarnya maftuhatun. Tapi babun, abwabun itu bukannya mudzakkar. Tapi kenapa di sini khobarnya maftuhatun, muannas bentuknya? Karena tidak Naam, karena abwab itu jam'un ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Begitu kan Bu ya? Dianggap seperti mufrad muannas. Baik. Nastamir, karirna ba'di raqam 2. Liman hadhil buyutul jadidatu? Liman hadhil buyutul jadidatu? Hiya limudiri syarikati. Hiya limudiri syarikati. جيد. هي لمدير الشركة. ما معنى هذه الجملة مفيدة؟ تفضل. Rumah-rumah baru ini milik siapa? Boleh pertanyaannya duluan, milik siapa rumah-rumah baru ini atau rumah-rumah baru ini milik siapa? Kalau dalam bahasa kita nggak ada bedanya kan ya, mau dibolak-balik. Yang penting nggak sampai jungkir balik. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu kata tanya itu harus di awal, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kata tanya itu di awal, nggak boleh diakhirkan. Misalkan hadhil buyutul jadidatu liman, aneh nanti jadi. Jadi pertanyaan itu aslinya di awal. Kalau dalam kaidah pertanyaan itu selalu di awal. Tayyib, hiya limudiri syarikah, apa makna? Dia punya kepala perusahaan, direktur perusahaan. Bu Ida kali. Lah bahasa. Nggak apa-apa. Semangat Om. Jangan sedih Om. Masa sedih gitu, ini sedih. Baik, dia Nanti punya saya aja Bu ya. punya direktur perusahaan gitu ya. Mudir, direktur. Nah, syarikah, syarikah itu perusahaan, betul sekali biar kita. Syarikah itu perusahaan. Jadi beda antara muassasah dan syarikah. Kalau muassasah itu yayasan. Muassasah itu yayasan. Kalau syarikah itu perusahaan. Dan jangan sampai ketukar menggunakan dua istilah itu, yayasan dan perusahaan. Muassasah pakai sin tipis dua-duanya.
muassasah. Muassasah. Tapi kalau ini syarikah. Syarikah. Nah. Oh. Taib, di sana kalau kita perhatikan di sana ada tidak jam'un ghairu aqil? Ada kan buyutun. Al-buyutu, Iya. na'am. Al-buyutu itu jam'un ghairu aqil. Makanya di sana kalau kita perhatikan semuanya itu yang berkaitan dengan jamak ghairu aqil ini bentuknya mufrad muannats. Ism isyarahnya hadhihi. Kemudian na'atunnya al-jadidatu. Dhamirnya hiya. Ya kan Ibu ya? Semuanya bentuknya mufrad muannats. Ya atau ya? Iya. Nah, Assalamualaikum. جميعا نستمر رقم 3 كررنا بعدي النجوم جميلة Jamilatun. جيد النجوم جميلة mudah Bu Indah تفضلي النجوم جميلة ما معنى Apa? Bintangnya cantik. Iya, bintangnya bagus, indah ya. Indah. Jadi kita kalau ketika menerjemahkan, pas sekali ya nama Bu Indah yang jawab, kemudian itulah. Jadi terkadang kita ketika menerjemahkan, umat sekalian, itu kita harus memperhatikan pilihan kata yang cocok. Naam, jamil dan jamilah itu bisa diartikan bagus, baik, atau apa? Cantik. Indah. Nah, jadi harus kita sesuaikan kira-kira cocoknya apa pilihan katanya gitu ya, Bu ya? Iya, nah. An-nujumu jamilah, bintang-bintang itu indah. Wulandari itu artinya apa, Om? Jangan-jangan bintang-bintang juga, Om? Wulan itu kan bulan, Om ya? Iya, tahu. Insyaallah. Nah, kalau orang dulu kan bilangnya kan kalau mau mengungkapkan anti kal qamari gitu kan namanya. Anti kal qamari gitu ya. Engkau bagikan rembulan gitu. Ya, namanya Bu Indah tadi maksudnya itu, Mas. Baik, Allah alaik. An-nujumu jamilah, di sana kalau kita perhatikan an-nujumu itu bentuk mufrad atau jam'un? Jam'un. Dan ini aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Jayyid, ghairu aqil. Makanya di sana khabarnya bentuknya muannats, mufrad muannats, jamilatun. Begitu Ibu ya? Enggak bingung ya, insyaallah. Insyaallah. طيب نستمر رقم 4 كررنا بعدي هذه الدروس سهلة هذه الدروس سهلة. جيد هذه الدروس سهلة ما معنى هذه الجملة Bu Nur Hayati pelajaran-pelajaran ini mudah. Nah, pelajaran-pelajaran ini mudah seperti di awal tadi, mudah kan Ibu ya? Baik. Ini juga jumlah ismiyah Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan saya tanya, mubtada'nya mana Ibu sekalian? Ainal mubtada? Ahsantunna. Hadhihi itu mubtada. Hadhihi itu mubtada. Kemudian ad-durusu. Lalu ad-durusu sebagai apa? Badal. Sebagai apa? Badal. Naam, betul sekali. Badal. Dulu kita menyebutkan clue kalau misalkan setelah isim isyarah diawali al, ada isim diawali al, maka itu pasti badal, begitu Ibu ya? Naam. Hadhihi ad-durusu. Naam, hadhihi itu tadi mubtada tapi mabni fi mahalli raf'in, mabni tapi dalam keadaan rafa karena namanya mubtada selalu dalam keadaan rafa. Kemudian ad-durusu, makanya kita bacanya ad-durusu karena badal itu selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Wa hadhihi dalam keadaan rafa, maka ad-durusu marfu'. Kemudian sahlatun berarti sebagai apa kedudukannya Ibu sekalian? Khabar. Naam, sahlatun itu khabar. Sahlatun khabar dari mubtada. Khabar, ini sahlatun ini khabar. Baik. Karena ini yang ditunjuk itu ad-durus, jam'un ghairu aqil, maka di sana isim isyarahnya pakainya
Hadhihi mufrad mu'annath. Kemudian sahlatun khabarnya juga bentuknya mufrad mu'annath. Allah alaikum. Nastamir. Raqam 5. Fil Hindi lughatun kathiratun. Baik. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah Bu Yanti? Di India bahasanya susah. Banyak. Banyak kasir kan banyak ya? Kathir. Ma ma'ana kathir? Banyak kasir. Naam. Coba sekali lagi. Ma ma'ana fil Hindi lughatun kathiratun? Di India, Hindi itu bahasanya banyak. Banyak bahasa yang terdapat. Ada beberapa bahasa di India gitu loh. Ada banyak bahasa. Bahasa di India. Di India ada banyak bahasa. Gitu ya? Atau ada banyak bahasa di India. Ya masalah. Yang penting sudah pertama untuk menerjemahkan itu paling penting itu sudah bisa memahami. Itu sudah modal utama. Cuman biasanya itu butuh latihan untuk merangkai katanya supaya lebih bagus. Gitu kan Ibu ya? Nah. Baik. أسألكن هذه الجملة جملة اسمية أو فعلية؟ Ini jumlah ismiyah atau fi'aliyah? Tunggu dulu, ismiyah itu kata benda, fi'liyah itu fa'il. Ini jumlah fi'lun. Kalau di sini ada nggak fi'lun? Nggak ada juga. Tidak ada ismiyah. Ini jumlah ismiyah, gitu ya Bu ya? Ini jumlah ismiyah. Tapi kalau saya lanjutkan pertanyaannya, ainal mubtada? Mubtadanya yang mana Ibu sekalian? Lughatun, masya Allah. Ahsant, fatahallah alaik. Lughatun. Lughatun itu adalah mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Jadi kalau misalkan di semester 1 kemarin kita mempelajari rangkaian mubtada dan khobar, itu betul-betul dasarnya Ibu sekalian, dasar. Jadi mubtada itu di awal, kemudian diikuti khobar. Itu rangkaian dasarnya. Tapi dalam beberapa kondisi itu bisa dibalik rangkaiannya. Khobarnya dulu, baru mubtadanya. Itu yang penting kita sekilas tahu saja lah. Nanti betul-betul mempelajarinya insya Allah di semester 6 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tayyib. Di sini lughat. Jadi untuk menentukan itu mudahnya dari artinya. Itu saya bilang kalau mubtada itu adalah pokok pembahasan dalam susunan kalimat tersebut. Ya kan Ibu ya? Di sini yang menjadi pokok pembahasan apa? Lughat. Ya kan Ibu ya? Bahasa. Itu berarti mubtadanya. Lughatun katsiratun itu na'tunnya. Lalu khabarnya mana Ibu sekalian? Keterangannya itu India ya. Fil Hindi. Naam, fil Hindi itu adalah khabar muqaddam, khabar yang diawalkan. Khabar yang diawalkan. Atau saya kasih clue juga, biasanya kalau ada jar dan majrur, ini kan jar dan majrur kan Ibu ya? Fi itu harful jar ya atau ya? Kemudian al-Hindi jadi ism majrur. Tandanya kasroh, ya atau ya? Jar dan majrur itu bisa menjadi khobar seperti Khalidun fil masjidi. Khalidun mubtada, fil masjidi khobar. Taib. Kalau ada rangkaian jar dan majrur di awal susunan kalimat, itu biasanya Om ya, biasanya itu adalah khobar yang diawalkan. Gitu Ibu ya? Jika ada apa itu tadi jika ada jar dan majrur. Jar majrur di awal susunan kalimat. Jika ada jar dan majrur di awal susunan kalimat, pasti dia sebagai kemungkinan besar itu adalah khobar yang diawalkan. Nah, itu terutama kalau misalkan jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, ada jar dan majrur diawalkan, ada jar dan majrur di depan, itu pasti khobar yang diawalkan. Tapi kalau nanti di jumlah fi'aliyah mungkin akan beda lagi.
Tapi kalau ini kan kita masih mempelajari jumlah ismiyah saja. Kalau ada jar majrur di depan, itu kemungkinan besar itu adalah khobar yang diawalkan. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat? Iya, Ustaz. Gimana Ustaz? Masih bingung. Jangan bingung. Ada jar majrur di awal kalimat. Naam, itu kemungkinan adalah khobar. Khobar dari mubtada yang diawalkan. Khobar itu kan aslinya itu di akhir. Mubtada dulu baru khobar. Itu aslinya, rangkaian aslinya, ya atau ya? Iya. Tapi kalau khobarnya berupa jar majrur atau syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah itu ya termasuk jar majrur dan dzaraf. Itu kalau khobarnya jar majrur atau dzaraf atau syubuhul jumlah lah secara umum berarti ya. Syubuhul jumlah itu mencakup dua itu. Maka boleh diawalkan, khobar itu boleh diawalkan. Gitu ya. Jadi bukan rangkaiannya tidak harus mubtada dulu baru khobarnya. Naam, itu adalah rangkaian dasar. Dasarnya seperti itu normalnya, kondisi normalnya seperti itu. Mubtada dulu baru khobar. Nanti insya Allah di semester 6 kita akan mempelajari, semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi di sana ada kondisi-kondisi kapan kita boleh membaliknya. Nah, dibalik itu boleh itu kapan? Dalam 3 kondisi. Kemudian kapan kita harus menyebutkan mubtada itu di awal, harus wajib. Nah, itu dalam 3 kondisi juga. Kemudian kapan kita harus membalik rangkaiannya, harus khabarnya dulu, baru mubtada diakhirkan. Itu dalam 2 kondisi harus seperti itu. Tapi itu nanti insya Allah di semester 6 kita akan mempelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Seperti roh tadi, kathirotun tadi apa Ustaz kedua-duanya? Na'tun di lughat. Jadi lughat itu mubtada'un marfu'un wa huwa mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah, wa huwa man'ut, dan sekaligus dia juga sebagai man'ut. Sedangkan katsiratun itu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda rafa'nya dhammah. Di sana kenapa kok katsiratun? Kenapa kok nggak jamak bentuknya katsiratun? Kan lughatun itu jamak. Katsiratun. Karena ini ghairu aqil. Jadi meskipun bentuknya jamak, mu'annas ini lughatun itu kan jamak mu'annas. Tapi kalau ghairu aqil tetap diperlakukan seperti mufrad mu'annas. Jadi bukan di bentuknya jamak mu'annas juga katsirat, enggak. Tapi katsiratun. Gitu ya, Bu ya? جيد. نستمر. كررنا بعدي. أين الكتب الجديدة؟ أين الكتب الجديدة؟ هي في المكتبة. هي في المكتبة. جيد. ما معنى هذه الجملة Bu Andi? Tadi Bu Yanti sudah kan, Ya, sudah Ustaz. Nah, raqam 5 tadi. Sekarang berarti kembali ke Bu Andi. Tafadhali Bu Andi. Di manakah buku-buku baru itu? Dia ada di perpustakaan. Nah, bisa jadi di perpustakaan. Mungkin itu makna yang paling cocok. Meskipun al-maktabah itu bisa diartikan juga toko buku gitu ya. Ya tentulah namanya buku baru masih di toko buku berarti belum dibeli. Tapi ini kemungkinan adalah perpustakaan maksudnya. Nah, aina al-kutubul jadidatu tayyib. Di sana kalau kita perhatikan al-kutub itu jam'un ghairu aqil, ya kan Ibu ya? Makanya di sana yang terkait dengan mubtada ini semuanya bentuknya muannats. Al-jadidatu itu na'tunnya. Na'tun bentuknya mufrad muannats. Kemudian di jawaban dhamirnya juga pakai hiya mufrad muannats. Ya kan Ibu ya? Baik. Allahu akbar. Nastamir. Raqam 7. Jarruna ba'di. Tilka as-sururu maksuratun. Tilka as-sururu suratun. Baik. Ma ma'na hadhihi al-jumlah Bu Ida? Itu dipan-dipan itu rusak.
Dipan-dipan itu rusak. Maksurah bisa diartikan rusak atau patah. La ba'sa. Atau bisa juga diartikan pecah, gitu. Nah, kalau untuk cermin maksurah artinya pecah. Iya. Tilka surur. Surur itu mufrad atau jam'un? Jama'. Na'am, jam'un. Ma mufraduhu? Mufradnya apa? Sarir. Na'am. As-sarir. Maka ini bentuk jama'. Aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Maka dari itu di sana ism isyarahnya pakainya tilka dan khabarnya pakainya maksuratun. Jadi bentuknya mufrad muannats. Kita anggap seperti mufrad muannats. Ya kan Ibu ya? Baik. Nastamir ila raqam 8. Karrirna ba'di. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atu yabaniyatu rakhisatun. Naam, marratan ukhra. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atu yabaniyatu rakhisatun. Ahsantunna. Bu tadi terakhir Bu Idam ya. نعم الآن إذن بو إنده تفضلي. بو إنده رقم 8. الساعة اليابانية رخيصة. ما معنى؟ Apa saat itu ya? ما معنى ساعة؟ Jam ya. Masa jam? Waktu. Masa waktu? Lupa. Apa Ustaz? Betul. Ya, terus tadi itu saya cuma ngetes aja. Saat itu jam. Jangan ragu, katanya yang penting yakin. Iya, Ustaz menggoyahkan iman. Harus yakin katanya. Bisa menggoyahkan iman. Meskipun as-sa'ah itu terkadang kalau di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, kalau kita menemukan kata as-sa'ah itu waktunya bukan maksudnya adalah jam, bukan. Tapi kalau as-sa'ah dan as-sa'ah di dalam Al-Qur'an atau hadis itu maksudnya adalah hari kiamat. Oh ya. Hari kiamat, tapi nggak mungkin di sini. Sa'atus salat. Jadwal salat kalau di Masjid Nabawi itu sa'atus salat. Tapi kalau di sini misalkan kita atau as-sa'ah lis-shalah, jam salat ya, waktu salat. Nah, la ba'as. Baik, as-sa'ah al-yabaniyah. As-sa'ah al-yabaniyah ini di sini as-sa'ah nggak mungkin kita artikan sebagai hari kiamat. Hari kiamatnya Jepang gitu. Iya. Nggak mungkin. Karena ini jam. Apa makna Bu Indah? Tafadhali. Jam dari Jepang ini murah. Jam dari Jepang itu murah, gitu. Masa murah? Jepang ya. Seko. Kasih dikasih orang. Orang murah Ustaz. Iya, mungkin kalau dikasih orang hadiah. Saya nggak pernah beli jam. Baik. As-sa'atul yabaniyah. As-sa'atu al-yabaniyatu rakhisatun. Kalau di sini ada tidak bentuk jamak Ibu sekalian? As-sa'atu sa'ah kan mufrad ya. Mufrad. Sa'ah itu mufrad. Berarti tidak ada bentuk jamak ya kan Ibu ya? Iya. As-sa'atu itu mufrad. Kalau jamaknya as-sa'atu. As-sa'atu al-yabaniyatu, karena memang as-sa'atu ini mufrad muannas ya perlakuannya normal, semuanya mufrad muannas ya kan Ibu ya? Na'atunnya al-yabaniyatu, na'atun bentuknya mufrad muannas, kemudian rakhisah itu khabarnya, bentuknya mufrad muannas. Nastamir. Hadhil humuru lil fallahi. الحمر بمعنى الحمير. نقرأ مرة أخرى. هذه الحمير للفلاح. هذه الحمير للفلاح. جيد. نور حياتي، ما معنى هذه الجملة؟ الحمر
Wal hamir kilahuma mutasawiyani fil ma'na. Keduanya sama artinya. Makna himar ya Ustaz? Naam. Al-humur wal hamir jam'uhuma jam'ul himar. Mana ya Ustaz? Gimana? Lupa Ustaz, maknanya apa himar? Mana himar? Keledai. Bukan kedelai ya? Iya, kacang itu. Keledai. Keledai ini milik petani. Jayid, tahan. Dan biasanya kalau disebutkan namanya mutlak seperti ini, itu memang maksudnya adalah keledai, betul-betul keledai. Karena sebenarnya himar itu ada dua macam. Kudu ya. Ada himarun ahli. Nah, kalau misalkan disebutkan mutlak seperti ini, maka maksudnya adalah himar ahli. Himar ahli itu apa? Ya, keledai itu tadi, keledai. Ahlun itu maksudnya himar ahli. Ahli itu yang biasa dipelihara, dikasih makan manusia gitu. Ada juga himar wahshi. Himar wahshi. Wahshi itu artinya liar, Ibu sekalian. Tapi kalau yang dimaksud himar wahshi itu bukan berarti keledai yang hidup sendiri liar, itu enggak. Himar wahshi itu maksudnya adalah zebra, Ibu sekalian. Himar wahshi itu zebra. Yang liar itu, Ustaz. Himar wahshi yang garis-garis. Iya, masa ada zebra yang polos? Zebra itu termasuk himar apa Ustaz? Nah, tapi bahasa Arabnya demikian. Dalam bahasa Arab demikian. Dan secara fikih, kalau himar ahli itu haram. Makan. Tapi kalau himar wahshi itu halal. Oh, halal. Itu ya. Jadi kalau himar ahli, himar itu tidak boleh disembelih. Tapi kalau himar wahshi yaitu zebra itu boleh disembelih dan dimakan, nggak masalah. Gitu Ibu ya? Kenapa haram keledainya, Ustaz? Kenapa haram? Kenapa haram? Sebenarnya kalau masalah halal haram itu sebenarnya itu nggak harus dipertanyakan semuanya. Tapi beberapa ulama ada yang menyebutkan hikmahnya. Hikmahnya itu di antara hikmahnya dahulu itu alat transportasi utama itu adalah keledai. Ya betul. Dan kalau misalkan dikatakan nanti kalau himar ahli itu halal, maka banyak orang menyembelih himar. Dan akan susah untuk mencari transportasi lain yang lebih fleksibel. Kalau misalkan unta itu kan terlalu besar dan mahal. Ibarat mobil lah dulu itu. Unta itu seharga mobil kan. Tapi kalau misalkan keledai kan ibarat motor kan lebih enak kan, Mas. Fleksibel. Kalau gitu. Kuda halal apa haram? Kuda gimana? Kuda halal. Tahu Ustaz. Kuda halal. Pernah makan? Keledai haram ya. Ya, keledai haram. Oh ya. Kalau kuda halal. Jadi di Indonesia memang nggak ada keledai ya Ustaz? Sepertinya tidak ada. Andanya kuda meskipun cebol itu biasanya tetap kuda biasanya yang di Indonesia. Tetap kuda, iya. Kuda poni. Kenapa dalam aturan itu tidak tersampaikan secara umum ya Ustaz? Bukan tidak tersampaikan secara umum. Cuman kadang itu pertama ustadznya memang nggak bahas fikih, kedua orang-orangnya nggak belajar fikih deh. Maksudnya yang atau di sini jarang keledai ya, jadi jarang dibahas. Ya mungkin itu, mungkin di tempat kita kan jarang keledai, adanya keledai. Nggak ada yang nanya boleh disembelih atau enggak. Iya, baru tahu. Nah, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa membahas fikih, nanti bisa belajar fikih. Amin. Nanti bergabung dengan Umahat di kelas yang lain. Ada waktu untuk belajar fikih. Setidaknya hal-hal yang wajib dipelajari setiap muslim lah. Kita harus tahu dulu kita ya Bu. Ya. Nah. Baik, nastamir. Jadi himar itu bentuk jamaknya ada dua, ada humur dan hamir.
Dan himar itu berakal atau aqil atau ghairu aqil? Berakil. Ghairu aqil. Ghairu aqil Ibu ya. Kalau bilang himar aqil keterlaluan. Nah, himar itu ghairu aqil. Dan di Nanti dalam kita sekelompok sama himar. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an itu ada pengibaratan orang-orang kafir, yaitu diibaratkan seperti himar, kama thalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku. Keledai ketika membawa buku-buku di punggungnya, bakal paham nggak dia? Nggak bakal paham. Ya karena saking dungunya nggak bisa memahami kan gitu. Nah, ya itulah ibarat orang kafir, misalkan diturunkan syariat kepada mereka, mereka punya kitab, tapi mereka tidak mau memahami dan menerapkannya. Baik. Dan kalau misalkan orang Arab itu biasanya kan kadang-kadang itu kan ya gimana ya? Untuk mengungkapkan sesuatu itu kan lebih tak berperasaan daripada orang-orang kita. Kalau orang kita itu masih perasaan gitu. Tapi kalau orang Arab itu biasanya kalau misalkan marah itu bisa ngatain ya himar gitu. Itu bahasa marah ya, Pak? Itu kasar. Ya itu udah biasanya udah jengkel banget tuh. Sampai misalkan ngatain ya himar gitu. Itu maksudnya kan bodoh banget gitu berarti kan sama orangnya yang diajak ngomong. Ya gitu lah. Tuh, tapi kalau orang kita kan nggak ada ya himar. Baik. نستمر أمهات كليان رقم 10 كررنا بعدي أين كتبكن يا أخوات؟ أين كتبكن يا أخوات؟ مرة أخرى أين كتبكن يا أخوات؟ أين كتبكن يا أخوات؟ جيد. هي في الفصل. هي في الفصل. جيد. ما معنى هذه الجملة Bu Yanti تفضلي. Di mana buku-bukunya ya saudara? Buku siapa? Di mana buku-buku kita ya, Kunna? Kita. Kamu aja. Kutubukunna. Kunna itu perubahan dari antunna. Antunna. Ya kan Ibu ya, dulu ketika di semester akhir semester 1 itu kita yang kita hafal dulu kan dhamir munfasil dulu, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kemudian yang dhamir mutasilnya kita bukuma, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Ya kan ya? Berarti idzan ma ma'na aina kutubukunna? Buku-buku kami perempuan ya, kita perempuan. Kita. Buku-buku kamu ya Ustaz. Kamu kalian yang banyak ya. Kalau kamu kan satu, kan ini banyak berarti kalian gitu ya. Ya. Di mana buku-buku kalian ya saudara-saudara perempuan saya. Wahai saudari-saudari. Saudari-saudari. Saudara-saudara perempuan. Nah, buku-bukunya di dalam kelas. Paham. Aina kutubukunna? Taib, kutub di sana adalah jam'un ghairu aqil. Makanya di sana dhamirnya pakainya hiya. Begitu ya? Sedangkan kunna kok tetap jamak bentuknya. Naam kunna itu kan dhamir dari akhwat, ya atau ya? Bukan dhamir dari kutub. Kan tetap akhwat itu jamak aqil, tetap dhamirnya tetap jamak juga kunna. Baik. Nastamir raqam 11. Karrirna ba'di. Hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kitabi wa tilka kutubu ukhti. مرة أخرى هذه كتبي وتلك كتب أختي. هذه كتبي وتلك كتب أختي. جيد. ما معنى هذه الجملة Bu Ade? Ini
ini adalah buku-bukuku dan itu adalah buku-bukumu ya saudaraku, ya saudariku. Buku-bukumu. Buku. Iya. Buku. Satu aja satu. Ini Buku-buku. Ini buku-bukuku. Dan itu. Iya, ini buku-bukuku dan itu buku-bukumu. Tayyib, dapat apa namanya? Kata gantimu itu dari mana, Om? Kutubi. Kutubu. Kutubu itu ada domirnya tidak? Tidak. Tidak. Kutubu itu kan hanya jamak dari kitab, berarti buku-buku, sudah gitu saja. Ya atau ya? Oh iya. Buku-buku saudariku, kan gitu, ya? Oh iya. Saudariku yang domirnya ya, Ustaz, ya. Nah, ini adalah buku-bukuku. Dan itu adalah buku-buku saudariku. Santi hakadha, Allah. Di sana kutub itu jam'un ghairu aqil, makanya isim isyarahnya bentuknya semuanya muannats, hadhihi dan tilka. Mufrad muannats. Nastamir raqam 12. Karirna ba'di. Hadhihi makatibut tullabi. هذه مكاتب الطلاب. جيد. ما معنى هذه الجملة Bu Ida? Ini meja-meja siswa-siswa. Ini adalah meja-meja para siswa. Gitu ya. Kalau meja-meja siswa-siswa kayaknya gimana gitu ya. Nggak apa-apa, latihan menerjemahkan. Ini adalah meja-meja para siswa. Di sana makatib itu jamak ghairu aqil, maka isim isyarahnya pakainya mufrad muannats hadhihi. Fathahullah alaih. Nastamir raqam 13. Nomor 13 Ibu sekalian. Karena ba'di. Fi hadha asy-syari'i fanadiqu kabiratun. في هذا Kabiratun ya. Saya tadi salah baca, Om. Kabiratun. Ya tadi kayaknya bacanya kathiratan. Baik, kita baca sekali lagi. Naqra marratan ukhra. Fi hadha asy-syari'i fanadiqu kabiratun. في هذا الشارع كبيرة. جيد. ما معنى هذه الجملة Bu Indah, tafadhal. Di jalan ya, Ustaz. Di jalan ini panadiku apa, Ustaz? Saya lupa. Pondokan. Na'am. Pondokan ini ada di jalan. Pondokan, Om. Baik, itu fanadiq itu bentuk jamak dari funduq. Funduq itu apa? Hotel. Bukan, funduq itu apa, Om? Hotel. Nah, Penginapan. mungkin Hotel. penginapan tapi lebih ke hotel, ya? Iya, hotel. Hotel. Nah, mungkin bisa diingat-ingat. Sekarang itu banyak pondok seperti hotel itu. Funduk itu hotel, ya. Funduk, pondok. Funduk. Fanadiqu kabirah. Nah. Ini ada di jalan besar, gitu. Lu. Di jalan besar ini ada penginapan yang besar yang mana? Yang besar itu yang jalannya atau hotelnya? Hotelnya. Di jalan ini ada hotel yang besar. Hotel yang besar ya, di jalan ini ada hotel yang besar. Hotelnya satu atau dua? Banyak. Hotel. Di jalan ini ada hotel-hotel yang besar. Gitu kan, Mas? Iya, Ustaz. Jayyid. Fathahullah alaik wa fathahullah jami'an. Hal min soal, Mahat? Ada pertanyaan? Ustaz mau tanya, tadi yang kasih rotun nomor 5 itu posisinya apa, Ustaz? Na'tun li lughat. Jadi sebagai na'tun dari lughat. Lughat itu man'utnya. Jadi lughat itu selain sebagai mubtada,
وهو منعوت. Sudah. Mau baca surat apa? Tadi Yasin dihafal. Sudah dibaca. Terus Fusilat sudah dibaca. Nanti insya Allah setelah. Sudah. Baik, hal ini soal Wahab? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Ustaz, tanya dong. Tadi makatibu itu bentuk jama dari apa? Makatib. Na'am. Min maktab. Maktabun. Na'am. Di bab sebelumnya kemarin ada tidak, Om? Di bab 16 kemarin. Yang perubahan bentuk jama. Sepertinya tidak ada ya, Ustaz. Nanti diusahakan untuk dihafalkan Ibu ya, yang belum menghafalkan diusahakan dihafalkan. Itu untuk perubahan bentuk jamak itu untuk di awal. Kalau pertama kali kita mempelajari bentuk jamak itu memang harus dihafal. Nanti untuk berjalan ke depannya kalau sudah ada yang pernah dihafal itu tinggal mengkiaskan saja. Insya Allah bisa menebak-nebak. Jadi ada insting secara alami nanti. Tapi di awal harus dihafalkan dulu. Begitu Ibu ya. Wadih Mahat? Wadih. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kemarin yang perubahan bentuk jamak di bab 16. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Kalau ta'irotun berarti jamaknya ta'irotun ya Ustaz? Nah, betul. Tapi tanya bukan ta marbuto ya Ustaz? Oh, kalau bentuk jamak muannats salim, taknya itu berubah menjadi ta maftuhah. Maftuhah ya. Ustaz, ma makna ta'irotun Ustaz? Ta'irah, ma makna ta'irah? Pesawat. طائرة. الطائرة تطير على السماء أو على السحاب. pesawat terbang di atas awan. Kalau burung. Tayar, burung dulu. Burung itu ta'ir. Burung itu ta'ir. Ta'irun. Kemarin kita sudah pernah mempelajari belum? Yang al-asfuru ta'irun saghirun. Udah, Mas? Udah. Udah. Ta'ir itu burung. Kalau ta'irah itu pesawat. Kalau tayyar, apa makna tayyar? Tayyarun. Bandara. Nah, tayyarun itu pilot yang mengendarai ta'irah. Tayyarun. Tulisannya gimana? Tayyarun. Pakai tasydid ya-nya. Tayyarun. Tayyarun. Ya-nya panjang ya. Tayyarun. Oke. Tayyarun. Thumma ada lagi? Al-matar, matarun. Apa makna? Bandara. Naam, matarun itu bandara. Tapi kalau matar, apa makna matar? Hujan, naam. Matarun, toknya panjang, bandara. Matarun. Tapi kalau matar, pendek semuanya, maka maknanya hujan. Matar. Kata-kata yang mirip. Terkadang kita memperhatikan kata-kata yang mirip seperti itu juga membantu kita untuk mengingat-ingat. Dulu saya awal-awal menghafal kosakata itu beberapa kata yang mirip itu saya kadang itu saya pertemukan gitu. Misalkan seperti warokun. Warok, apa makna warok? Lupa ya. Apa? Warokun. Kertas atau daun. Ya. Warokun. Ada juga arokun. Arok pakai ain. Arokun. Ya qaf juga. Arokun. Arok. Apa makna arok? Di dalam hadis disebutkan a'til ajrohu qabla an yajiffa araquhu. Atau semakna dengan itu. Berikanlah kepada seseorang yang bekerja upahnya. Berikanlah upah kepada orang yang bekerja qabla an yajiffa araquhu, sebelum keringatnya mengering. Berarti araq itu apa, Om? Keringat. Naam, araq. Di sana ada waraq, ada araq.
Ada satu lagi, maroko, pakai mim, maroko. Nah, kalau ibu-ibu biasanya sering buat di dapur. Apa Maroko, Ustaz? maroko itu apa, Kuah, Oh, merokok. Iya Ustaz. Maroko atau Marokoh. Biasanya. Maroko pakai mim, marokun, kuah. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan ibu sekalian? Wan, Ustaz masih bingung tadi yang nomor 5 Ustaz. Bagaimana? Kalau kasih rotun naatun yang saya paham itu naatun itu waktu itu yang menyifati gitu ya Ustaz ya. Na'tun itu apa, Om? Yang menyifati. Na'tun itu sifat, kata sifat. Na'tun itu kata sifat. Naatun kata sifat. Jadi kan artinya di India ada banyak bahasa di India gitu Ustaz ya. Jadi Boleh ya? makna kasih rotun itu sifat juga ya Ustaz ya. Nah, sifat Cuma dari lughat. Nah, kadang Gimana, Om? bingungnya karena banyak itu kalau dalam bahasa biasa itu artinya kuantitas gitu Ustaz. Nah, di sini memang demikian menunjukkan di Hindia itu ada banyak bahasa seperti di negara kita. Mungkin negara kita lebih banyak lagi bahasa gitu. Iya, jadi kuantitas juga masuknya natun gitu Ustaz ya. Nah, jadi na'atun itu kan kata sifat, Om. Kata sifat itu kan banyak. Qalilun, katsirun, kabirun, shaghirun, jamilun, nadhifun, ghalin, ba'idun, qaribun. Yang ini dalam syur. Kalau dalam bahasa kita banyak sedikit itu bukannya sifat juga, Om? enggak Ustaz. Bagaimana? Bukan ya? Maksudnya Itu kalau menunjukkan tergantung jumlah. penggunaannya Ustaz. Banyak buku berarti bukan sifat tapi menunjukkan kuantitas gitu. Kalau di Indonesia itu mungkin keterangan Ustaz ya. Nggak tahu. Iya, yang nggak ngerti sih. Masa kalau dalam bahasa kita banyak sedikit itu bukan sifat, Om? Bukan. Nggak tahu, berarti saya bahasa Indonesianya berarti Bisa nilainya banyak, nggak bagus berarti. bisa kata sifat juga Ustaz, bisa kata sifat juga. Bisa cuma makna itu berarti balik ke makna kasih rotun ya itu ya kata sifat. Walaupun makna di sini banyak bahasa bukan kata sifat gitu menurut saya sih Ustaz. Banyaknya itu yang sifatnya. Banyaknya itu yang sifat. Masuk kata sifat ya. Nah. Gimana? Masih bingung tidak? Enggak Ustaz. Jadi intinya kekasih rotun itu sifat. Tadi mengartikannya aja sih Ustaz karena banyak bahasanya. Kalau masalah mengartikan itu memang harus disesuaikan dengan bahasa kita. Jadi kalau misalkan diterjemahkannya misalkan secara harfiah, ada misalnya bahasa ada banyak di Hindia, nah. Bahasa ada banyak di Hindia. Itu kan kayaknya bahasanya terlalu susah gitu dipahami. Gitu. Bahasa ada banyak di Hindia. Kan lebih mending kan seperti tadi, ada banyak bahasa di Hindia gitu kan ya? Iya Ustaz. Paham Ustaz. Astagfirullahaladzim. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Lanjut Ustaz. Lanjut. Nah ini nampaknya masih ada sekitar 5 halaman lagi Ibu sekalian. Nah mungkin 5 halaman lagi dan waktu kita sudah jamnya menunjukkan jam 6:20. Mungkin kita cukupkan dulu Ibu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya? Nah, besok bisa belajar kan Ibu ya? Bisa insya Allah. Nah, ini Bu Nur Hayati tadi habis ngambil rapot. Habis rapotan nanti mau liburan nggak Om?
Udah masuk lagi ngambil rapot sambil masuk juga anaknya. Udah masuk ya, sudah selesai liburannya. Iya. Yang satu belum, yang satu masih ada, baru liburan Ustaz. Insyaallah meranakan. Hal min soal qabla an nakhdim, ada pertanyaan sebelum kita tutup Ibu sekalian? La yujad Ustaz. La yujad. Baik, in kana la yujad, naktafi bihadzal qadr. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, serta keistiqomahan dan keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Allah.